أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يعيننا على طاعته واجتناب نواهيه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منه وما بطن وأن يجعلنا الله ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها Ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum. Sekarang kita masuk ke Al-Ghurrah yang ke-11. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li walidina wa li jami'il muslimin wal hadirin amma ba'du. Al-Ghurratul Hadiyata Ashrata. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu annahu qala lamma sa'alahu Masruq ibn al-Ajda' an mas'alah ya ibna akhi akana hadha qala la fa'ajimmana hatta kun fa idza kana ijtahadna laka ra'yana rawahu ibn Sa'd wa ibn Abdul Barr fi jami'i bayanil ilm wa fadlihi wa isnaduhu sahih. Wa Ubay bin Ka'ab huwa Ubay bin Ka'ab ibn Qais al-Ansari al-Khazraji yukna Abul Mundhir wa Abu Tufail wa yulaqabu bi Sayyidil Qurra tuwfiya sanata 19 wa qila sanata 32 wa qila ghairu dhalika bil Madinah. Ini Al-Ghurrah yang ke-11 riwayat sahabat yang mulia Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau berkata tatkala ditanya oleh Masruq bin al-Ajda', salah satu kibar tabi'in, an mas'alatin, tentang suatu masalah. Ya bena akhi akana hakadha. Masruq bertanya, ini kejadian ini apakah seperti ini? Ya, kejadian ini apakah dia seperti ini? Qala la, jawabannya tidak. Qala, maka Ubay melanjutkan, fa'ajim mana hatta yakun. Ya, tadi Masruq bertanya apa? Bertanya tentang suatu masalah. Apakah masalah ini seperti ini? Jawabannya tidak. Fa'ajim mana, biarkan kami rehat, biarkan kami istirahat, hatta yakun, sampai terjadi. Fa idza kan, kalau sudah terjadi, ijtahadna laka ra'yana, maka kami akan berijtihad untuk kamu dari hasil ijtihad, dari ra'yu kami, dari pendapat kami. Rawahu Ibnu Sa'din, ini riwayat Ibnu Sa'ad. Wa Ibnu Abdul Barr fi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, ya, wa isnaduhu sahih. Ini riwayat Ibnu Sa'din. Jika diitlakkan penyebutan Ibnu Sa'din, maka maksudnya kitab apa? Ibnu Sa'din. Yang terkenal kitab apa? Riwayatnya dalam kitab apa? Kitab At-Tabaqat. Kitab At-Tabaqat. Kemudian
ini ada taqyid untuk Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Karena kitab Ibnu Abdul Bar yang terkenal adalah kitab apa? Kitab Tamhid Syarah Al-Muwatta. Syarah Al-Muwatta. Syarah Muwatta yang terkenal ada dua, kitab Al-Istidhkar, kemudian kitab At-Tamhid. Kitab Al-Istidhkar, kemudian kitab At-Tamhid. Dua kitab ini menjadi rujukan dalam madhab Malikiyah, rujukan utama dalam madhab Malikiyah. Jika yang dimaksudkan adalah selain kitab At-Tamhid yang merupakan Syarh Al-Muwatta, maka disebutkan nama kitabnya. Di sini disebutkan kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Dan kitab ini juga dijual di Maqsaf, di tempat jualan Al-Furqan. Ada 2 jilid, ada 2 jilid, dan kitab ini sangat bermanfaat. Dan metode kitabnya, isinya metodenya ahlu hadis. Disebutkan sanad, kemudian matan hadis, kemudian tidak disebutkan derajat hadis yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Dan kitab ini banyak sekali menukil riwayat-riwayat, baik itu yang dhaif maupun yang maudhu, itu ada banyak dalam kitab ini. Yang jadi pertanyaan, kenapa para ulama itu sering menyebutkan hadis-hadis yang dhaif di dalam kitab-kitab yang mereka tulis? Jawabannya, siapa yang bisa jawab? Seperti kitab Tafsir Ibnu Katsir, antum akan jumpai banyak sekali hadis-hadis yang dhaif, dan kitabnya para salaf banyak dijumpai hadis-hadis yang dhaif. Antum kalau buka kitab At-Tauhid karya Ibnu Mandah, jadi penulisan kitab Tauhid itu tidak hanya sejak zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja, sudah sejak zaman awal sudah ada. Jadi kalau mau bilang Wahabi, ya sekalian Imam Bukhari bilang apa? Wahabi gitu ya. Soalnya kitab Tauhid ini bisa dikatakan ngeplek dengan yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Tidak jauh beda. Cuma kitab Tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini lebih rinci di dalam pembahasan masalah Tauhid, terutama dalam masalah tauhid ilahiyah, baik yang dalam perkara yang terjadi dalam hati maupun di lisan maupun di perbuatan anggota badan. Ini dibahas lebih rinci di dalam kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik di dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga akan dijumpai hadis-hadis yang sifatnya dhaif namun sedikit. Berbeda dengan kitab-kitab hadis yang lain, akan dijumpai banyak sekali riwayat yang sifatnya dhaif, bahkan maudhu atau palsu. Ada yang bisa jawab kenapa? Berarti kitab seperti ini layak dipakai atau tidak? Kitab Jami' Bayanil Ilmi Fadlih misalnya, atau kitab Tafsir Ibnu Katsir, layak dipakai atau tidak? Ya? Kan banyak hadis dhaifnya. Ada yang bisa jawab kenapa? Lah ya, kenapa diletakkan hadis-hadis dhaif dalam kitab tersebut? Alasannya apa? Antum sudah buka kitabnya. Jadi antum lihat misalnya dalam kitab Tauhid atau kitab Tauhid Ibnu Mandah, atau dalam kitab Jami' Bayanul Ilmi Fadlih, antum akan lihat pembahasan atau subjudul, kemudian diletakkan setelahnya hadis yang paling sahih, kemudian di bawahnya derajatnya, kemudian terus hadis yang mirip-mirip dikumpulkan semua dalam satu subbab. Paham sampai sini? Berarti yang jadi pedoman hadis pertama atau hadis yang terakhir? Pertama. Ini kebanyakan seperti itu. Dan ini juga menunjukkan betapa perhatiannya para salaf kita kepada masalah hadis. Jadi mereka tidak terburu-buru lari kepada ar-ra'yi sebelum mereka sebelum selesai pembahasan masalah hadisnya. Jadi antum kalau buka kitab Tafsir Ibnu Katsir akan antum dapati setelah
penyebutan ayat, kemudian disebutkan riwayat yang paling sahih terkait dengan tafsir ayat ini, kemudian setelahnya sampai disebutkan hadis yang sifatnya dhaif atau maudhu, dan dia tidak jadi pedoman. Karena yang jadi pedoman apa? Yang pertama, kedua, dan yang seterusnya. Kalau yang masuk dhaif ini ibaratnya sekedar penguat saja bahwasanya riwayatnya ada banyak yang terkait dengan masalah ini. Sampai sini paham? Ya. Berarti kitabnya muktabar atau tidak? Bisa dipakai, layak dipakai. Ya. Cuma metodenya antum harus dengan adab. Makanya orang-orang yang tidak punya adab dengan kitab-kitabnya para salaf, itu mereka diharamkan mendapatkan faedah yang begitu banyak dari kitabnya para salaf. Kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini banyak hadis dhaifnya. Terus makanya pengikutnya sekarang jadi seperti ini. Ya, ini orang bodoh yang super bodoh. Ya. Orang yang tidak tahu manfaat kitab-kitab riwayat atau kitab-kitab hadis, bagaimana cara memanfaatkan kitab-kitab tersebut. Makanya banyak-banyak duduk kepada ahli hadis biar tahu cara memanfaatkan isi kitab-kitab yang merupakan karya para pendahulu kita. Ini sedikit faedah. Kemudian isnaduhu sahih, ya, sanadnya sahih, dan Ubay bin Ka'ab, ya. Antum sudah pernah lihat kitab tauhidnya karya Ibnu Mandah? Ibnu Mandah ini termasuk ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah eranya Imam Bukhari dan yang kawan-kawan, Ibnu Khuzaimah dan yang rata-rata abad ketiga dan keempat. Ini era-era keemasan ilmu yang ada di tengah-tengah umat Islam. Itu yang jadi rujukan dalam masalah-masalah pembahasan akidah. Dan kalau ditarik ke atas lagi, maka sumber akidah kita itu sampai kepada para sahabat. Makanya sering kita katakan ala manhaj siapa? Salafu as-salih, yaitu para sahabat. Karena memang akidah kita atau agama kita atau cara beramal kita itu musalsal sampai kepada awalin, tidak munqati. Sekali lagi apa? Tidak munqati. Ini bagi yang mau jujur. Tapi orang yang tidak mau jujur alias mudallis alias dia curang dalam beragama, itu suka menukil kalamnya para ulama untuk dijadikan sebagai landasan berdalil. Untuk apa? Untuk membenarkan amaliyah mereka. Ya misalnya dalil tahlilan, kalau dicari dalilnya ya ada aja. Ada. Ya antum cari ada. Cuma ujung-ujungnya kemana? Ke kalam para alim atau para ulama, tidak sampai kepada para awalin. Jelas sampai sini. Jadi ahlu bid'ah di dalam berdalil, mereka meninggalkan athar dan mereka berpaling kepada kalam para ulama. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka menjadikan kalam para ulama sebagai wasilah memahami apa? Memahami athar atau dalil. Jadi beda atau tidak? Beda. Nah, jadi mereka pakai kalamnya Ibnu Taimiyah, kalamnya Syekh Utsaimin, kalamnya ini dan itu hanya untuk sekedar mendukung bid'ah mereka. Itu yang terjadi. Makanya mereka suka mencari kalam-kalam yang jelimet. Seperti kasusnya sholat tarawih 23 rakaat ya, dengan super kilat 15 menit ya. 23 rakaat 15 menit. Ada enggak dalilnya? Ada kalam ulama dalam masalah ini. Sholatnya cepat dan boleh, katanya seperti itu. Jadi kalau sekedar cari dalil ya, muter kemanapun insya Allah ada dalilnya. Cuma masalahnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kejujuran kita di dalam beramal dengan dalil. Cari yang mana? Cari yang asal pembenaran atau cari yang sifatnya apa? Benar-benar kita pengen bertadayun, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Paham sampai sini? Bedanya kita dengan mereka ahlu bid'ah. Jadi ahlu bid'ah itu mereka mencari-cari sampai ke lorong-lorong kalamnya para ulama yang sifatnya mendukung amaliyah mereka. Adapun ahlu sunnah mampir ke kalamnya para ulama untuk apa? Memahami athar atau dalil. Makanya kalau ada ahlu sunnah yang sifatnya ta'assubnya atau fanatiknya berat kepada salah satu ulama, ini salah kaprah. Ini salah kaprah. Itu bukan sifat kita. Karena manusia siapapun itu tidak boleh diambil dari A sampai Z kecuali siapa? Illa sahib hada al-qabr.
itu yang boleh ditaklidi dari A sampai Z. Adapun yang selainnya dari madhab si fulan dari A sampai Z, apakah boleh kita mentaklidnya? Jawabannya tidak. Tidak, harus berlandaskan apa? Berlandaskan dalil. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, maka antum muqaranah di antara adilah yang ada di antara para ashab al-madhab, kemudian antum merojihkan mana yang antum pandang paling kuat, yang paling mendekati ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Di dalam hadis ini, di dalam riwayat ini dari riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam ucapan beliau, fa'ajim mana hatta yakun, maka biarkan kami dari masalah ini. Maksudnya apa? Masalah yang mustajadat atau masalah yang tawaqqu'iyah itu diperkirakan bakal terjadi tapi belum terjadi. Misal, bagaimana cara sholat di planet Mars misalnya, ini sudah terjadi atau belum? Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini jika muncul, maka jawabannya apa? Fa'ajim mana hatta yakun, maka tinggalkan kami rehat dari masalah yang jelimet ini sampai terjadi. Wa idza kan, kalau sudah terjadi, ijtihadna, maka kami akan berusaha menggali kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada dengan cara qiyas atau dengan cara ijtihad. Ijtihadna laka ra'yana, maka kami akan gunakan qiyas untuk menghasilkan apa? Menghasilkan hukum yang terkait dengan masalah yang baru tersebut. Berarti ijtihad itu apa? Ijtihad itu adalah ar-ra'yu. Ar-ra'yu itu apa? Qiyas. Jadi antum belajar usul fikih itu tujuannya apa? Tujuannya untuk sampai kepada masalah ini, kemampuan di dalam istimbat ahkam dari dalilnya, kemudian mengkiaskannya kepada masalah-masalah yang baru. Itu fungsinya kita belajar usul fikih. Baik. Jadi di dalam athar ini ada faedah-faedah, di antaranya yang pertama, dammus su'al amma lam yaqa'. Dammus su'ali amma lam yaqa'. Dam, celaan kepada pertanyaan yang belum terjadi. Ini termasuk pertanyaan-pertanyaan yang buruk, pertanyaan-pertanyaan yang membawa mafsadat. Apa saja mafsadatnya? Pertanyaan yang belum terjadi atau kasus-kasus yang belum terjadi kemudian ditanyakan, mafsadatnya di mana? Ya, mafsadatnya di mana? Yang pertama di antaranya seharusnya seorang hamba itu, antum dengarkan dulu, seharusnya seorang hamba itu dia fokus kepada apa? Imtithal awamir wajtinabi an-nawahi. Sekarang kita bernafas, ini sekarang kita ngapain? Kita fokus untuk imtithal awamir, fokus untuk melaksanakan perintah-perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ini kemasukan sesuatu yang masuk ke pikiran, kira-kira fokus kita jadi buyar atau tidak? Buyar. Ini mafsadat yang pertama, tarkul istighal bima huwa waqi'un matlubun. Jadi yang pertama, tarkul istighal bima huwa waqi'un matlubun minal abdi. Seorang hamba bisa apa? Bisa tidak fokus kepada perintah yang saat ini dia diperintahkan untuk mengerjakannya, gara-gara ada masalah baru yang jadi beban pikiran dia. Jelas sampai sini? Kemudian diantaranya juga mafsadat menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Di antaranya yang kedua, tahmilun nafsi ma lam tuhammal. Tahmilun nafsi ma lam tuhammal, membebani diri dengan apa yang tidak menjadi beban bagi dia.
membebani diri dengan apa yang tidak seharusnya menjadi beban dia. Tahmilun nafsi ma lam tuhammal. Tahmilu an-nafsi ma lam tuhammal. Sekarang kita ini dalam proses safar yang singkat menuju kematian. Orang ketika safar ke suatu tempat, kemudian di tengah jalan dia melihat batu yang besar, kemudian dia mampir, dia gotong ke atas punggungnya. Kira-kira dia melanjutkan safar tadi sampai ke tempat tujuan atau tidak? Berat untuk bisa sampai kepada tempat tujuan. Maka di dalam perkara yang belum terjadi, jika ditanyakan, itu ada tahmilun nafsi ma lam tuhammal, membebani diri, memberatkan diri dengan apa yang seharusnya tidak memberatkan dia, yaitu apa? Tafkir tadi, mikirkan perkara yang apa? Yang belum terjadi. Ya, sekarang kalau datang pertanyaan gimana cara sholat di Padang Maras, antum mikir atau tidak? Enggak mikir, cuek gitu. Atau nanti jangan-jangan pas sholat ya tiba-tiba tadi pertanyaan tadi jawabannya apa gitu. Bisa terjadi perkara seperti itu, sehingga apa? Mengganggu konsentrasi di dalam kewajiban yang sekarang menjadi matlubat kita. Kemudian di antara mafsadat yang ada pada pertanyaan yang belum terjadi, jika dilemparkan kepada seorang alim, ini menyebabkan al-ikhtirar. Menyebabkan apa? Al-ikhtirar. Jadi yang bertanya merasa sok cerdas. Yang bertanya merasa sok cerdas. Karena melemparkan pertanyaan yang sifatnya apa? Inovatif. Kan seolah-olah seperti itu. Ya, jadi mencelakakan dirinya kepada perkara seakan-akan apa? Dia ini santri yang cerdas, padahal di dalam belajar antum ranking 1 enggak ranking 1 itu urusan belakang. Nomor 1 apa? Al-amal bil ilmi wa in qalla. Nomor 1 tugas santri itu apa? Mengamalkan ilmunya dengan mudawamah, dengan apa? Dengan mulazamah atau istiqomah, walaupun dia sifatnya sedikit. Itu yang diminta, bukan kehebatan atau banyaknya maklumat yang dikumpulkan. Makanya sering yang ring 1 atau yang mumtaz itu maghrur dengan apa? Dengan hasil atau nilai yang dia dapatkan. Atau misalnya yang A maghrur karena ditaruh di kelas A, yang C maghrur. Kenapa maghrur? Yang C dan D maghrur gara-gara ditaruh di tempat yang membuat orang tidak semangat belajar. Semuanya kena fitnah ya. Jadi belajar itu serba ada banyak fitnahnya. Di antara fitnah orang cerdas itu di sini, bertanya hal-hal yang tidak faedah. Bertanya hal-hal yang tidak faedah. Makanya orang belajar itu fokus kepada masalah, kemudian dia menanyakan yang dia tidak memahaminya. Itu hukum asalnya. Itu hukum asalnya. Adapun mencari-cari soal yang dia pada asalnya tidak ada masalah apa-apa, kemudian dicari-cari, ini sebetulnya tidak dibutuhkan. Jadi kalau fokus kepada pelajaran, nanti akan menemukan hal-hal yang butuh untuk ditanyakan. Baik. Kemudian mafsadat yang terkait dengan masalah ini juga diantaranya melontarkan masalah yang belum terjadi kepada seorang alim atau mujtahid. Ini menyebabkan memasukkan seseorang kepada masalah yang dia terkadang tidak punya alat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ibaratnya ada pasir banyak, butuh untuk dipindahkan, maka butuh alat apa? Butuh alat yang
canggih, tapi yang ada cuma tangan tok. Kira-kira selesainya cepat atau lama, dan bahkan bisa tidak selesai gara-gara capek, tidak sampai kepada hasil, sudah berhenti terlebih dahulu. Nah, jika ada masalah baru, maka alat yang dibutuhkan itu apa? Jika ada masalah yang mustajadat atau nazilah atau nawazil, maka alat yang dibutuhkan itu apa? Alat yang dibutuhkan apa? Iya, alat yang dibutuhkan itu ijtihad. Dan ijtihad itu semua orang mampu atau tidak? Tidak semua orang mampu. Makanya jangan suka-suka apa? Jangan suka cari-cari masalah yang baru, karena membebani perkara yang membutuhkan alat yang super berat untuk memecahkan masalah tersebut. Ini diantara mafsadatnya. Kemudian melontarkan masalah yang belum terjadi ini menjerumuskan seorang alim untuk terpaksa menggunakan ar-ra'yu, dan meninggalkan athar. Padahal ini perkara yang paling dibenci oleh para salaf, yang paling dicela oleh para salaf, menggunakan ra'yu, meninggalkan athar. Makanya kita lihat kitab-kitabnya para salaf kita itu sampai mereka memasukkan hadis-hadis yang dhaif. Karena apa? Mereka hukum asalnya tidak menerima qiyas, tidak menerima ar-ra'yu, tidak menerima ar-ra'yul mujarrad, ra'yu atau pendapat yang tidak berlandaskan dalil atau qiyas sebelum menemukan dalil. Ini yang terjadi pada para salaf. Dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Ansari al-Khazraji, yukna Abul Mundhir wa Abu Tufail. Jadi kunyahnya ada dua, Abu Mundhir dan Abu Tufail. Yulaqab bi Sayyidil Qura. Laqabnya adalah Sayyidul Qura, terkenal dengan qiraahnya. Ubay bin Ka'ab terkenal dengan qiraahnya. Dan maksudnya qurra atau qari pada zaman salaf itu yang menjamak antara ilmu dengan amal. Adapun qari pada hari ini maka tersematkan kepada orang-orang yang bacaannya bagus saja atau tajwidnya bagus saja, tapi fikihnya nol. Ya, fikihnya nol. Sudah berkali-kali dibilangin sholat subuh itu bacanya ayat antara 60 sampai 100 ayat, ya, tapi tetap pendek terus. Bacanya tetap pendek terus. Ya, ini imam yang kurang peka, ya, kurang peka. Mau imam di sini maupun di Sultan Zakari sama, ya, bacanya kalau subuh itu berapa? Antara 60 sampai 100 ayat. Ini berkali-kali disampaikan. Ya, jadi mengumpulkan antara ilmu dengan amal ini perkara yang penting. Taib. Kemudian kalau sholat tarawih juga sama. Tarawih itu juga panjang. Ya. Tarawih itu juga panjang. Itu yang terjadi pada para salaf kita. Bukan panjang duduk di antara dua sholatnya untuk murojaah hafalan. Itu bukan tempatnya. Murojaah itu sekarang pagi untuk nanti persiapan apa? Jadi imam. Bukan nanti pas ngimami baru murojaah. Mending baca mushaf saja daripada apa? Duduk lama murojaah nanti ngimami juga sebentar. Ya. Jadi usahakan kalau bisa semalam itu 1 juz atau lebih gitu. Itu yang matlub, ya, itu yang matlub. Taib. Gharib, ya, aneh. Ya, darah muda harus apa? Harus siap untuk apa? Untuk digembleng dengan cara seperti itu. Bukan perkara yang gharib. Taib. Jadi beliau diberikan laqab gelar Sayyidu Al-Qurra, ya. Jadi sayyidnya para qurra yang menjamak antara ilmu dengan amal. Ini urufnya salaf terkait dengan apa? Dengan al-qari. Taib. Lanjut ke ghurrah yang berikutnya. Naam. Ahsanallahu alaikum. ثم قال المصنف وفقه الله تعالى الغرة 12 عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال ما ليلة تهدى إلي فيها عروس أنا لها محب عروس أنا لها محب أو أبشر فيها بغلام فأحب إلي من ليلة شديدة الجليل
من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بها العدو. رواه أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي وإسناده صحيح. وخالد بن الوليد هو خالد بن الوليد ابن المغيرة القرشي المخزومي يكنى أبا سليمان ويلقب بسيف الله. توفي سنة 21 أو 22 بمحصى بحمص. Ini ghurrah yang ke kata-kata mutiara para sahabat yang ke-12 dari Saifun min Suyufillah Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ma lailatun tuhda ilayya, tidaklah ada suatu malam yang dihadiahkan kepadaku fiha arus, yang malam itu adalah merupakan apa? Malam pengantin ya, malam pengantin. Ana laha muhibbun ya, itu tentunya malam yang sangat saya sukai sekali. Siapa yang tidak suka dengan malam pengantin? Ya, semuanya suka. Semuanya suka. Baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, semuanya berandai-andai malam yang indah tersebut. Zawwajakumullah yani. Zawwajakumullah arba wala wahidah. Taib. Au ubasyaru fiha bighulam, atau aku diberikan kabar gembira pada malam tersebut mendapatkan seorang anak, yaitu dapat kabar kelahiran seorang anak. Bi ahabba ilayya, ini lebih aku cintai daripada min lailatin syadidatil jalid, malam yang begitu dingin ya, jalid itu kan kulit ya, jadi malamnya sangat dahsyat terhadap kulit. Maksudnya apa? Malam yang sangat dingin, malam yang sangat dingin sekali. Fi sariyatin, di dalam sebuah pasukan perang, minal muhajirin, yang masuk kelompoknya orang-orang muhajirin. Muhajirin di sini maksudnya orang-orang perantau, orang-orang perantau, bukan muhajirin yang apa? Yang sabiquna al-awwalun, tapi apa? Muhajirin kalangan perantau. Usabbihu bihal adu, yang kemudian paginya aku bertempur melawan apa? Bertempur melawan pasukan musuh. Jadi di sini Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu itu beliau berandai-andai ada di pasukan jihad fi sabilillah. Itu lebih beliau cintai ya, lebih beliau cintai daripada malam pengantin yang indah, maupun daripada apa? Daripada dapat kabar gembira atas kelahiran seorang anak. Karena seorang bapak jika dapat kabar anaknya lahir, itu bahagia atau tidak? Ya sangat-sangat bahagia. Apalagi anaknya ganteng-ganteng kayak antum ini kan lebih membahagiakan gitu. Ya, antum di sini masya Allah ya, hampir semuanya ganteng ya, hampir semuanya. Ya. Jadi tentunya sangat membahagiakan kabar apa? Anak ya, anak lahir. Dan ternyata jihad itu lebih dicintai oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu daripada dua perkara yang menjadi angan-angannya kebanyakan manusia, yaitu malam pertama yang indah dengan seorang istri yang aduhai dan seterusnya, kemudian mendapatkan kabar gembira kelahiran seorang anak ya. Jadi berjihad di suatu pasukan perang bersama sekumpulan para perantau, karena namanya perantau itu punya kedudukan atau tidak? Perantau itu punya kedudukan atau tidak? Yang jadi penguasa kan pribumi kan. Namanya perantau itu apa? Tidak punya harga diri, tidak punya kekuasaan, tidak punya apa? Kedudukan dan yang sebagainya. Nah. Mau anak kasih contoh? Nggak perlu ya. Ya contohnya antum-antum ini kan mesti ada yang menjadi anaknya para pejabat atau anaknya siapa-siapa, tapi di sini antum ada harganya atau tidak? Ya terus terang, gimana? Ya atau tidak? Jadi perantau itu kalau dia merantau ke suatu tempat, maka mau tidak mau dia apa? Mulai karir dari nol, ya. Mulai karir dari nol. Nanti merangkak, kemudian naik dan seterusnya. Nanti antum pindah lagi merantau ke tempat lain lagi apa? Mulai dari nol lagi. Siapapun antum. Nah, ini berarti berada di pasukan
sekumpulan para perantau itu kedudukannya tidak dianggap di mata manusia, tapi jasanya besar, yaitu apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini paling dicintai oleh siapa? Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Contohnya terlalu keras ya, terlalu ekstrim ya. Khair, enggak ada masalah. Ana enggak kenal, antum semua enggak kenal. Anaknya siapa Ana enggak kenal ya. Ana paling yang kenal cuma 1, 2, 3 orang gitu aja. Seperti anaknya profesor. Nah, gak ada sebutkan ya. Anaknya pemalu ya. Anaknya profesor ya. Sebagian tok ya, yang lain anak enggak kenal. Yang lain anak tidak kenal. Taib. Rawahu Ahmad fi Fadail Sahabah. Riwayat Imam Ahmad di kitab Fadail Sahabah. Wa Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Abi Syaibah di kitab apa? Di kitab Al-Musannaf. Abu Ya'la Al-Mausuli dalam kitab apa? Abu Ya'la Al-Mausuli. Abu Ya'la Al-Mausuli kitab apa? Enggak tahu juga. Musnad ya. Musnad. Baik. Fawaid athar ini yang pertama, ta'dhim mahabbatil jihad. Ta'dhim mahabbatil jihad. Jadi kita wajib mencintai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang agung. Ini ada dalam dada kita atau tidak? Kebanyakan kita apa? Masih belum ada terbesit di dalam benaknya masalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik jihad dengan ilmu maupun jihad dengan apa? Dengan angkat senjata. Ini perkara yang sangat dicintai oleh orang-orang beriman. Kenapa ini wajib harus kita terbesit dalam benak kita perkara ini? Karena sifatnya orang munafik itu benci dengan apa? Dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka jihad di jalannya orang kafir, mereka paling senang. Itu orang munafik. Makanya hari ini pun mereka lewat media sosial ya, mereka dengan bangganya mengolok-olok syariat Islam. Dengan bangganya mengolok-olok syariat Islam. Itu orang-orang munafik ya, sejak zaman dahulu kala seperti itu. Kalau mereka berjuang di bawah perintahnya orang-orang kafir, mereka dengan bangganya, tapi dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka paling benci dengan perkara tersebut. Sampai lafaz jihad pun mereka serang. Lafaz jihad pun mereka akan menyerang habis-habisan. Nanti akan katanya apa? Oh, Islam itu sukanya apa? Menumpahkan darah dan lain sebagainya. Itu ucapan-ucapan mereka. Ucapan siapa? Orang-orang munafik. Pokoknya kalau ada yang nyerempet syariat Islam, itu nomor satu siapa? Orang-orang munafik yang mereka berjuang mati-matian di dalam memadamkan api agama Islam, cahaya agama Islam. Mereka berusaha mati-matian. Makanya cadar juga mereka olok-olok, jenggot juga mereka olok-olok. Katanya jenggot semakin panjang semakin goblok katanya. Terus apa lagi? Celana cingkrang itu kebanjiran. Yaitu sifatnya siapa? Orang-orang munafik. Dan ini berdampak kepada orang-orang awam sehingga agama mereka juga ikut apa? Ikut menjadi hancur dan melemah. Sekarang orang-orang awam kalau lihat yang bercadar suka atau tidak? Kebanyakan tidak suka. Dan ini benar sesuai dengan ucapan siapa? Umar bin Khattab yang mengatakan maladzi yahdimul Islam, yang menghancurkan Islam itu apa? Ada 3. Yang pertama zalatul alim, yang kedua jidalu al-munafiq, yang ketiga al-a'immatu al-mudillin, para imam yang sesat. Jadi munafik yang paham syariat Islam kemudian nyerang agama kita, ini sangat berbahaya. Apalagi yang pintar tafsir ya, punya tafsirnya lengkap tapi isinya apa? Kesesatan. Ini betapa bahayanya bagi orang awam. Orang awam itu mereka sangat mudah tertipu. Itu sifatnya orang awam. Taib. Jadi perkara jihad itu wajib ada dalam benak kita dan kita mencintai perkara tersebut. Dan ini mengalahkan semua tujuan duniawi, ambisi duniawi seseorang.
Bahkan sampai perkara duniawi yang paling lezat pun dia tidak menghiraukannya. Jihad di jalan Allah lebih dia cintai daripada perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Siapa yang tidak suka dengan malam pengantin, ya, malam pengantin yang begitu indahnya, ya, enggak usah dilanjutkan. Kemudian di antara bentuk bahwasannya kita wajib mencintai perkara jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Beliau bersabda, "Laula ana syaqqa ala ummati." Seandainya aku tidak pengen memberatkan umatku ini, ma qa'adtu khalfa sariyah, aku tidak akan duduk di belakang pasukan perang. Walawadittu, dan sungguh aku sangat suka anni uqtal, aku terbunuh fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ahya, kemudian aku dihidupkan. Tsumma uqtal fi sabilillah. Tsumma ahya, tsumma uqtal. Ini angan-angannya siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah seandainya ini tidak memberatkan umat Islam, maka beliau akan apa? Akan maju terdepan dan terbunuh kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh kemudian dihidupkan dalam perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan salah satu sifat seorang mukmin itu apa? Cinta dengan perkara jihad fi sabilillah. Dan ini perkara yang paling dibenci oleh siapa? Orang-orang munafik. Bahkan di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu aw yuhaddits nafsahu bil jihad, mata ala syu'batin min nifaq." Siapa yang mati walam yaghzu, dan dia belum pernah ikut perang sekalipun, aw yuhaddits nafsah, atau dia membisiki hatinya, dirinya bil jihad, untuk pingin ikut jihad, mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia mati dan dia punya apa? Punya cabangnya kemunafikan di dalam hatinya. Berarti kita punya cita-cita jihad, ini perkara yang lazim ada di dalam benak kita. Kenapa tidak sempat terbesit dengan perkara jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena sudah terkalahkan dengan perkara duniawi, ya. Bagi-bagi takjil atau apa, misalnya makan iftar, kemudian bagi-bagi apa? Bagi-bagi sembako, bagi-bagi minyak goreng murah dan sebagainya. Ini perkara-perkara dunia yang merusak apa? Merusak hati. Makanya seorang hamba yang mukmin itu tidak menggantungkan hatinya dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Itu perkara yang kita jauhkan. Perkara yang pertama adalah imtithal awamirillah azza wajal, memenuhi perintah dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kapan hati ini terikat atau melengket dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawi, maka akan semakin jauh dengan apa? Dengan kecintaan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita duduk di majelis ilmu, di majelis-majelis ilmu, tujuannya adalah untuk apa? Untuk membina, membangun iman yang ada di dalam kita. Karena iman yang ada di dalam kita ini penampungannya ada di dalam hati kita. Dan hati kita itu dibentuk, dibangun oleh mata, telinga dan lidah kita. Jadi semakin banyak maklumat atau perkara-perkara imaniyah yang masuk lewat mata, telinga dan lidah, maka semakin kuat iman yang ada di dalam dada kita. Makanya kita tidak diperbolehkan banyak di waktu luang atau kumpul-kumpul dalam perkara yang sifatnya tidak bermanfaat. Karena apa? Itu merusak hati dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkaranya bukan perkara yang sepele. Orang semakin banyak duduk-duduk, semakin banyak ngobrol ngerumpi, agamanya semakin apa? Semakin jatuh. Ya atau tidak? Bisa dirasakan, ya? Bisa dirasakan. Makanya semakin menyendiri, semakin fokus dengan murajaah, mudzakarah, baca Al-Qur'an, baca yang lain-lain, fokus sibuk dengan perkara-perkara kebaikan, ini semakin menguatkan iman kita. Duduk di majelis para ulama, terutama para kibarnya, ya, para sesepuhnya, ini semakin menambahkan. Ya, antum kalau dengar dari ana, kemudian dengar misalnya di sini ada Ustadz Aun, ada Ustadz Sabik, rasanya berat mana? Kan berat yang kibar kan? Berat yang tua daripada yang muda.
berat, yang tua daripada yang muda. Kenapa demikian? Karena yang muda ini secara haibah, secara wibawa ini masih kayak anak kecil. Ya, terkadang naik sepeda motor balap-balapan kan gitu kan. Ini yang jiwanya orang yang masih muda walaupun punya ilmu yang tinggi. Maka di mata manusia itu wibawanya masih kalah dibandingkan dengan yang kibar. Makanya antum kalau lihat sama yang kibar, ya ketemu aja antum menyapa kadang takut kan gitu. Beda sama yang muda. Makanya anak sering dapat pertanyaan dari ikhwah, ya, berani kalau tanya sama anak, tapi kalau tanya sama asatidzah yang lain enggak berani. Karena apa? Wibawanya berbeda. Dan itu cara menambahkan iman yang ada di dalam dada kita. Sering-sering duduk di majelisnya para kibar. Ya, nanti kalau antum sudah selesai pulang, kemudian di sini durusnya di rumah juga jarang, maka yang masih tinggal di Sedayu atau di sekitar sini, ya Serawa, itu masih ada majelisnya Ustaz Ahmad Sabik. Setiap habis subuh itu kajian tentang tafsir Jalalain. Itu sangat bermanfaat. Kajian-kajian seperti itu sangat bermanfaat. Ya, anak rekomkan dengan kajian-kajian kitab yang seperti itu karena sangat bermanfaat dan sangat-sangat membangun iman seseorang. Jadi iman kita terbangun dari perkara-perkara seperti itu. Semakin seringnya kita melihat, mendengar berkata-kata yang baik, itu semakin membangun iman, menguatkan iman yang ada dalam dada kita. Semakin dibawa kepada perkara yang mubah, maka hati semakin ghafil. Semakin apa? Semakin lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkaranya pilihannya ada di tangan kita semua. Makanya kalau ada orang yang terpeleset, fala yalumanna illa nafsah. Fala yalumanna illa nafsah. Soalnya salahnya sendiri. Kenapa kok dulu pas belajar di Al-Furqan tidak serius, tidak berijtihad, tidak bersungguh-sungguh? Fala yalumanna illa nafsah, karena masing-masing sudah diberikan pilihan untuk milih perkara yang baik. Baik. Kemudian Khalid bin Walid, huwa Khalid bin Walid bin Mughirah al-Qurashi al-Makhzumi. Khalid bin Walid anaknya siapa? Anaknya Walid, ya. Walid siapa? Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini dedengkotnya kafir yang memusuhi siapa? Memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ketika membenci seseorang itu membencinya sebatas kebencian syar'i. Paham di sini? Jadi cinta kita cinta syar'i, benci kita juga benci syar'i. Alias apa? Karena Allah melarang, maka benci kita kepada perkara yang manhiyat, perkara yang dilarang ini. Kalau kita cinta sama seseorang, karena apa? Ada sifat yang terkait dengan perkara syar'i. Itu cara kita mencintai dan membenci seseorang. Sehingga tatkala ada orang berubah kemudian jadi baik, kita tidak susah menerima dia dalam apa? Dalam kelompok kawan-kawan kita. Tapi kalau kita benci sama orang sudah zatnya, ya ini kan repot di sini. Mau dia jadi baik nggak baik, pokoknya saya nggak suka sama orang itu. Dan itu kita nggak boleh seperti itu. Sifat kita di dalam mencintai seseorang atau membenci seseorang terkait dengan perkara syar'i, sifat atau perbuatan yang terkait dengan perkara-perkara syar'i. Hilang tidak hilang terkait dengan perkara tersebut. Itu cara kita mencintai seseorang. Makanya kita kepada anak-anak kita itu kita boleh cinta, sifatnya cinta yang tabi'i. Tapi tatkala cinta yang tabi'i ini, yang tabiat ini melawan cinta yang syar'i, maka mana yang muqaddam, mana yang didahulukan? Cinta yang syar'i. Dan itu yang terjadi pada siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, anaknya kafir ya udah ditinggalkan. Karena apa? Cinta syar'i muqaddam atas apa? Cinta yang sifatnya tabi'i. Cinta yang sifatnya apa? Tabiat. Jadi cinta tabiat diperbolehkan, tapi dia tidak boleh mengalahkan apa? Cinta yang sifatnya syar'i. Terkadang orang tua itu kalah gara-gara apa? Cinta tabi'inya kepada anaknya. Sehingga dia apa? Dia melanggar perkara-perkara syar'i. Ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Harus perkara syar'i tetap muqaddam, didahulukan atas perkara-perkara yang sifatnya tabiat. Taib. Jadi Al-Walid bin Mughirah ini musuh bebuyutannya Rasulullah alaihi wasallam dan mati dalam kondisi kafir. Yukna Aba Sulaiman,
kunyahnya Abu Sulaiman. Wa yulaqab bi Saifillah, dan laqabnya adalah Saifullah, yaitu pedangnya Allah, ya, pedangnya Allah. Dan ini masyhur kisahnya dalam perang Mu'tah, ya. Dalam perang Mu'tah antara 3.000 pasukan kaum muslimin melawan berapa? 200.000 pasukan Romawi. Ini Romawi kan istilahnya sekarang Amerikanya dunia kan gitu. Ini pasukan dari Badui, nggak kenal dunia luar, baju masih compang-camping, cuma 3.000 melawan 200.000. Maka orang-orang pada zaman itu sudah bayangannya apa? Ini disikat habis, kan bayangnya gitu. Ternyata dalam perang itu pondasi utama adalah tauhid. Pondasi utama adalah tauhid. Jika tauhidnya kuat, maka perang lawan dengan senjata sehebat apapun tidak ada hambatan sama sekali. Dan sejarah telah membuktikan. Sejarah kita telah membuktikan pasukan kita pasukan yang compang-camping, baju apa? Baju tambal ban, ya, istilahnya gitu. Bajunya baju tambal. Artinya orang-orang fuqara, orang-orang miskin, enggak punya apa-apa. Tapi Allah menangkan. Jadi agama kita thaifatun mansurah, agama yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita sifatnya seperti itu. Jadi jangan berharap kita ini, negara kita ini khilafah, ditegakkan syariat Islam yang kamil, yang sempurna. Itu bayangan apa? Bayangan yang zong, ya? Bayangan yang zong. Karena tabiatnya Ahlus Sunnah itu apa? Bahasa kasarnya kita jadi gedibal gitu loh. Jadi apa? Jadi keset. Itu bahasanya seperti itu. Semenjak zaman dahulu kala, enggak sekarang tok. Tidak sekarang tok. Sejak zaman dahulu kala seperti itu. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang jaga agama ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita hitung secara matematis, kita ini udah kalah. Duit kita juga apa? Melarat kan, donasi, ya. Dikit-dikit donasi. Terus apa lagi? Pokoknya kita serba kalah. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, agama kita sunnah ini tersebar kemana-mana. Kemudian beliau wafat pada tahun berapa? Tahun 21 Hijriyah, di mana? Di Hims. Hims itu sekarang Homs. Homs itu ada di utaranya Damaskus. Ada di mana? Ada di Suriah. Ya, ada di Suriah. Kalau tidak salah di utaranya Damaskus. Taib, lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif wafaqahullah. Al-ghurratu thalithata asyrata an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala as-sabru nisful iman wal yaqinu al-imanu kulluh. Rawahu Tabrani wa isnaduhu sahih wa 'allaqa al-Bukhari al-jumlata thaniyata majzuman biha wa ruwiya marfu'an wa la yathbut. Wa Abdullah bin Mas'ud huwa Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil al-Hudhali halifu Bani Zuhra yukna Aba Abdurrahman wa yulaqabu bi sahibin na'lain was-siwaki wal-mithara. Tuwfiya sanata 32 aw fil lati ba'daha bil Madinah. Baik, ini ghurrah yang keberapa? Yang ke-13. Sebelum ana lanjut, ya, antum tolong yang semangat gitu loh. Jangan ngantuk gitu. Ya semangat, nulis, nyatet. Ini kesempatan tidak terulang, ya. Kesempatan tidak terulang. Selesai ya selesai. Ini usia emas, usia tahsil, usia menghasilkan, usia membentuk pondasi diri untuk masa depan, ya, untuk masa depan. Antum sekarang leletnya, kemudian melengkung seperti ini juga tidak layak seorang Ahlus Sunnah seperti itu. Nanti gimana mau jihad antum? Ya, dengan badan yang melengkung seperti ini. Jihad itu butuh kayak gini, ya. Butuh apa? Badan yang tegak, badan yang kayak gini gimana nanti dikirim ke masyarakat untuk mendakwai manusia? Ya, tidur terus gitu. Yang semangat. Ini jadi gimana? Biar antum sadar gitu caranya gimana?
memang penyesalan itu datangnya belakang ya. Kalau sekarang bukan penyesalan namanya ya, sekarang antum terserah antum ya. Nanti kalau sudah besar baru tahu rasa gitu loh. Teman-teman yang barusan keluar dari ma'had ya, katanya butuh kerja, butuh apa gitu, sekarang baru mulai menyesal. Baru mulai menyesal. Karena apa? Orang beriman itu butuh lingkungan yang mendukung. Kalau pulang, lingkungannya afdol sini atau di rumah? Afdol di sini atau di rumah? Kalau keluar dari ma'had, belum keterima ke Libya, belum keterima ke Madinah, belum keterima ke sini ke situ, sudah terlanjur meninggalkan ma'had, mau balik malu lagi gitu. Mau balik malu. Terus di rumah ngapain? Hancur iman antum. Hancur. Makanya lebih baik apa? Bertahan di sini daripada nggak sabar. Allah, ustadznya cuma itu aja gitu. Ustadznya masih muda-muda. Antum jangan nyepelekan. Mau nggak mau lingkungan seperti ini tetap yang terbaik, walaupun apa antum melihatnya apa lingkungan yang pas-pasan kayak gini dibandingkan di luar, masih lebih baik di sini. Nggak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri. Emang lingkungan di rumah antum lebih afdol daripada di sini. Kalau lebih afdol antum nggak bakal ke sini. Ngapain ke sini? Antum datang ke sini karena apa? Lingkungan di rumah antum nggak lebih baik daripada di sini, ya atau tidak? Makanya kalau liburan jangan lama-lama. Jadi sebentar saja, 10 hari langsung balik ke sini. Ya antum coba aja, antum sebulan di rumah ya, balik zong, hafalan hilang semua. Ya atau tidak? Soalnya anak juga pengalaman gitu loh. Enggak antum tok yang pernah jadi santri. Anak juga jadi santri. Ya, setiap kali pulang yang seperti itu kasusnya. Maka tempat terbaik menjaga hafalan ya di sini di ma'had. Dan nanti antum kalau lulus dari kelas 3 sanawiyah terutama ya, silakan daftar ke sana terserah antum. Tapi kalau belum keterima kemana-mana, di sini dulu. Untuk apa? Menjaga iman kita. Karena mau tidak mau lingkungan seperti ini tetap yang terbaik walaupun kondisinya seperti ini. Kan antum menganggapnya apa? Kondisinya menyedihkan, ya kan? Sebetulnya menyedihkan itu antum, bukan ma'hadnya kan gitu. Ya. Yang menyedihkan ma'hadnya atau antumnya? Ya ma'hadnya masa udah bagus ya, udah mewah kayak gini, kurang apa lagi gitu loh. Ya, kurang apa lagi? Taib. Ana lanjutkan sekarang. Tolong sadar ya, nyatat. Sudah pegang bukunya, nyatat. Jangan melengkung, ini mau jihad ya, mau jihad di jalan Allah jangan seperti ini ya. Harus apa? Badan yang tegak. Jadi jihad dengan ilmu nanti antum pulang, yang ngajarkan kitab-kitab yang antum dapatkan di ma'had, antum ajarkan di kampung-kampung antum. Kalau belum berani ngajar kitab, ngajar apa? Ngajar alif ba ta. Ini yang paling gampang, kan gitu. Ngajar alif ba ta, ngajar orang yang sekiranya belum bisa. Ini untuk menjaga apa? Menjaga kita punya nasyat, punya kegiatan yang syar'i. Kalau nggak punya kegiatan yang syar'i, pagi macul, siang macul, sore macul, ya nanti hilang lama-lama nanti. Kita butuh kontinuitas, ya, kebersinambungan di dalam apa? Menjaga keilmuan kita. Bener ya? Kontinuitas gitu ya. Insya Allah benar. Taib. Ini dari siapa? Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, as-sabru nisful iman. Sabar itu separuhnya iman. Wal yaqinu al imanu kulluh, dan yakin itu iman seluruhnya. Iman seluruhnya. Taib. Iman itu ada berapa cabang? Ada berapa cabang? Berapa? 73 cabang atau 73 golongan. Oh. Iman ada berapa cabang? Ada situn ada bid'un wa situna syu'bah. Ada 60 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha ani at-tariq. Jadi iman itu bercabang-cabang atau mujazza yang ana sampaikan kemarin ya. Jadi sifatnya mujazza, bukan satu kesatuan sebagaimana akidahnya Wa'idiyah maupun Murji'ah. Wa'idiyah siapa? Ada dua Wa'idiyah. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij. Taib.
Jadi di sini disebutkan separohnya iman itu adalah sabar. Kemudian iman secara total seluruhnya itu apa? Al-yakin. Ya, maknanya seperti itu. Maknanya seperti itu. Maksudnya yakin, ini enggak punya muqabil, maka dia iman. Dia itu apa? Iman secara total. Adapun sabar, dia punya muqabil, punya lawan tanding. Tandingnya apa? Syukur. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Fa in asabahu sarra syakar fa kana khairul lah, wa in asabahu dharra sabar fa kana khairun lah. Berarti di sini ada berapa? Ada dua, ada sabar, ada syukur. Berarti iman kalau dibagi dua jadi berapa? Jadi setengah. Paham sampai sini? Karena iman itu ada banyak cabang, ya, ada banyak cabang. Jadi bukan seluruhnya ada di yakin, tapi yakin punya makna apa? Iman secara keseluruhan. Karena tidak punya apa? Tidak punya muqabil, tidak punya alias lawannya atau ajza'nya atau bagian-bagiannya atau bagian-bagiannya. Jelas sampai sini maknanya? Taib. Jadi athar ini menjelaskan bahwasanya iman itu punya syu'ab, punya cabang-cabang atau punya ajza, bagian-bagian. Dan itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu terbagi-bagi, bukan satu kesatuan. Semakin nambah dari syu'bahnya maka semakin bertambah imannya. Nambah lagi semakin bertambah. Jika berkurang dengan maksiat maka syu'bahnya semakin berkurang. Ya, jadi iman yang ada di dalam dadanya semakin berkurang sampai hilang secara total. Taib. Kemudian di dalam hadis ini ada faedah bahwasanya sabar dan yakin termasuk cabang dari iman. Sabar dan yakin termasuk cabang dari iman. Dalam hadis Bukhari tadi apa? Kalimatu la ilaha illallah dengan apa? Imatatul adza ani at-thariq. Ini juga cabang dari iman. Yang paling tinggi apa? Tauhid, yaitu la ilaha illallah. Itu tahqiq atau mewujudkan makna la ilaha illallah dalam hati maupun lisan maupun anggota badan. Itu iman yang tertinggi. Iman yang tertinggi, mentahqiq, mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ubudiyahnya dia, baik dalam lisannya maupun hatinya maupun anggota badannya. Ini derajat iman yang paling tinggi. Yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Jadi misalnya jalannya berlobang-lobang, ya antum kemudian ambil pacul, kemudian apa? Diratakan daripada ambil pancing, kan gitu. Daripada ambil pancing mending apa? Ambil pacul, itu jalannya diratakan. Itu termasuk iman. Adapun ngambil pancing kemudian pergi ke tambak, itu bagian dari iman atau tidak? Itu buang-buang waktu, ya kan? Buang-buang waktu yang tidak berfaedah. Katanya ada yang bilang untuk apa? Untuk ma'isyah katanya. Ngomongnya terlalu tinggi ini ngomongnya ya. Itu bukan ma'isyah, itu buang-buang waktu. Jelas itu buang-buang waktu. Soalnya ma'isyah itu sudah di dapur kan? Atau di dapur tuh kurang lauknya. Khair, kita lanjutkan. Wa fihi annal amal minal iman. Faedah berikutnya bahwasanya amal termasuk iman. Bahwasanya amal termasuk iman. Ini juga menyelisihi akidahnya ahlul bid'ah yang mereka mengatakan iman itu cukup yakin saja. Adapun kita, iman itu apa? Qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan amal. Ucapan dan amal. Qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan lisan. Kemudian apa? Amalu al qalbi wal lisan wal jawarih. Amalan hati, kemudian lisan, kemudian anggota badan. Itu iman versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun mereka mengatakan iman itu cukup apa? Ma'rifat saja. Ini ghulat Murji'ah. Mengatakan apa? Iman cukup ma'rifat saja. Ini akidahnya Jahmiyah. Iman cukup ma'rifat. Ma'rifat apa? Cukup kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kenal maka sudah iman kamil iman.
sudah mukmin kamil iman. Makanya Fir'aun versi mereka orang beriman karena apa? Li'annahu ya'rif rabbah. Ya, karena Fir'aun mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Fir'aunu ya Hamanu ibnili sarha la'alli ablughu asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba. Jadi Fir'aun berkata kepada Haman, buatkan bangunan yang tinggi biar aku naik ke atas, biar bisa melihat di mana Tuhannya Musa. Berarti sekarang Fir'aun kenal Allah atau tidak? Ya? Kenal. Fi qararati nafsihi ya'rif rabbah. Cuma dengan lisan dia wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Jadi lisannya mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tapi qararatu nafsihi, kata-kata hati dia mengatakan apa? Allah ada di atas. Makanya bangun apa? Bangun bangunan yang tinggi, kemudian dia naik ke atas melihat mana Tuhannya Musa. Berarti sekarang ma'rifahnya sudah ada atau tidak? Sudah. Maka dalam akidahnya Murji'ah, Fir'aun itu sudah sempurna imannya. Itu versi Murji'ah, lebih sesat daripada akidahnya orang-orang jahiliyah. Baik. Kemudian di dalam athar ini juga ada faedah, di antaranya tafawutu maratibil a'mal. Tafawutu maratibi al-a'mal, adanya tingkatan-tingkatan di dalam amal perbuatan. Di dalam amal perbuatan. Jadi sholat sama sedekah afdol mana? Sholat sama sedekah afdol mana? Afdol sholat. Sedekah sama haji afdol mana? Afdol haji. Haji sama haji sama puasa afdol mana? Mulai bingung sekarang. Ya, intinya amal ibadah itu bertingkat-tingkat. Ini lebih afdal daripada ini dan seterusnya. Buktinya apa? Yakin lebih afdal daripada sabar. Yakin lebih afdal daripada sabar dalam riwayat siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan bisa kita ambil faedahnya juga bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Terkadang iman itu kamil, terkadang iman itu apa? Nisf, tinggal separuh. Jadi orang kalau punya sabar tok tapi nggak punya syukur, maka imannya kamil atau separuh? Setengah, ya, imannya setengah. Tapi orang punya rasa syukur tok tapi nggak punya sabar, imannya sudah sempurna atau belum? Belum, ya, masih kurang. Dan termasuk sabar itu sabar dalam majelis ilmu, ya, nggak boleh apa mentiung gini, nggak boleh apa harus yang tegak, ya, nyatat. Ini termasuk sabar iman. Ini perkara apa? Perkara iman. Taib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, nama beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudhali, Halifu Bani Zuhrah, sekutunya Bani Zuhrah. Jadi halif itu fungsinya zaman dulu antara kabilah itu bersekutu atau berkoalisi untuk apa? Untuk saling menolong jika diserang oleh kabilah yang lainnya. Jadi beliau itu Hudhali dan beliau punya perjanjian dengan sukunya, punya perjanjian dengan Bani Zuhrah. Yukna Abu Abdurrahman, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Wa yulaqab bi sahibin na'lain, dan punya gelar sahibun na'lain. Sahibu an-na'lain. Apa artinya itu? Pemilik dua sandal. Ya udah tahu maksudnya apa ini. Abdullah bin Mas'ud punya gelar apa? Pemilik dua sandal. Sahibun na'lain. Maksudnya apa? Maksudnya beliau senantiasa siap siaga dengan sandalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sandalnya mau dipakai langsung ditatakan untuk dipakai siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Abdullah bin Mas'ud termasuk siapa? Khadimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk khadimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, apakah ini dikiaskan kepada ahlul ilmi? Perbuatan ini juga bisa dikiaskan kepada ahlul ilmi secara adab, iya. Tapi antum nggak perlu menyiapkan sandal ana. Ya. Silahkan sandalnya Ustadz Aun, sandalnya siapa Ustadz Sabik, antum siapkan ketika butuh butuh untuk memakainya. Itu termasuk adab. Adab thalibu ala ilmi. Tapi sandal ana nggak usah ya, tidak perlu. Taib. Wa yulaqabu bi sahibina alaini was-siwak wal mitharah. As-siwak wa al-mitharah. Jadi beliau juga termasuk orang yang menyiapkan siwaknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti khidmahnya kepada Rasul apa? Yang pertama sandal, yang kedua siwak, yang ketiga apa? Yang ketiga midharah. Midharah itu apa? Apa? Midharah apa? Yang keras. Alat bersucinya Nabi, yaitu apa? Air wudhu. Air wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi butuh wudhu atau butuh bersuci, maka Abdullah bin Mas'ud yang menyediakannya. Makanya antum akan sering mendapati riwayat Thaharah itu dari siapa? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Karena beliau yang sering menkhidmah, melayani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut atau sudah? Lanjut. Sudah aja ya. Insyaallah nanti sore kita lanjutkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.